Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan The Gospel Series dan kita masih berfokus kepada kitab Markus. Topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Yesus, pelayan yang menderita. Apakah penderitaan itu merupakan bagian dari rencana Allah bagi Mesias? Lalu bagaimana bagian dari rencana Tuhan ini bagi kita yang mengaku sebagai murid-murid Yesus? Pada kesempatan ini kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk melihat topik ini dan bagaimana kita belajar tentang Yesus sebagai pelayan yang menderita. Serta nasihat-nasihat praktis apa yang boleh kita ambil dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara-saudara, sahabat untuk bergabung, atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, atau bahkan mungkin saudara bisa memberikan tanggapan saudara sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Fabio Rumagit, Magister Filsafat, telah menikah dengan Ibu Maria Wijayarso, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, Shalom dan Nathan. Riwayat pendidikan dari hamba Tuhan ini, beliau menamatkan S1-nya di Universitas Kelabat pada tahun 2003 dan menamatkan S2-nya di Universitas Advent Indonesia pada tahun 2015. Saat ini hamba Tuhan sementara dalam proses menyelesaikan S3-nya di bidang manajemen pendidikan. Dan saat ini hamba Tuhan ini dipercayakan di dalam pelayanan sebagai gembala jemaat di PAL 2 Manado, di daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Dengan pengalaman dan juga latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan ini, saya percaya akan sangat menolong saudara dan saya untuk memahami topik yang sangat penting ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Fabio? Puji Tuhan. Ya. Baik-baik, terima kasih Pendeta Edward sudah mengundang saya di acara ini. Terima kasih Pendeta, kita sudah tidak sabar untuk masuk lebih dalam. Terima kasih Pendeta sudah memenuhi undangan. Amin, amin. Ya. Sama-sama. Dan saudara-saudaraku, sahabat yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Fabio Rumagit, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi saudara yang baru bergabung, kita masih berfokus kepada Gospel Series dan topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Yesus sebagai pelayan yang menderita. Kami mengajak saudara-saudaraku untuk berdoa bersama meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, pertolongan-Mu di waktu-waktu yang lalu kembali lagi kami butuhkan pada saat ini ketika kami akan mempelajari Yesus sebagai Mesias yang melayani dan menderita. Urapi hamba Tuhan Pendeta Fabio Rumagit yang akan menolong di dalam diskusi pada kesempatan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah pembacaan kitab suci yang merupakan landasan dari diskusi kita pada kesempatan ini. Dan mari kita langsung kepada pertanyaan yang pertama kepada narasumber kita. Pendeta Fabio Rumagit, judul kita yang kita angkat adalah tentang Yesus sebagai pelayan hamba yang menderita. Nah, menurut Injil Markus sebenarnya
Apa tujuan Yesus meninggalkan sorga lalu kemudian datang ke bumi kita ini? Silakan pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pendeta Edward, saya ingin meletakkan satu fondasi berpikir tentang konteks pembicaraan kita terlebih dahulu. Ya. Bahwa kita harus mengerti tujuan Markus menuliskan versinya dalam menggambarkan pelayanan Yesus. Ya. Di kitab Markus ini, termasuk cerita pengorbanannya. Sebab kita mengerti bahwa Injil itu kan ada 4, yang disebutkan dengan Injil sinoptik, ya, ditulis oleh 4 orang berbeda dengan memiliki tujuan khusus bagi para pembacanya. Nah, dan kitab Markus dalam fokus menceritakan Yesus, dia lebih menitik beratkan kepada bagaimana Yesus diceritakan sebagai sosok yang ditakdirkan untuk menderita, yang harus menderita, baik dalam pelayanannya, bahkan dalam tujuannya, yaitu menjadi, saya gunakan kata tumbal atas dosa-dosa kita manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dibawakan dengan versi ini, versi Markus? Atau kenapa Injil dibawakan dengan 4 versi? Nah, saya mendapati itu karena setiap penulis memiliki tujuan masing-masing untuk menggugah sisi hidup umat manusia. Nah, dalam kitab atau dalam versi Markus ini, Injil ditulis untuk kita yang memiliki hati yang keras. Perhatikan baik-baik. Yang susah tertarik pada Injil. Ini tujuannya. Agar setelah kita belajar Yesus atau Injil versi Markus, kita dapat melihat pertobatan untuk menerima Injil secara keseluruhan. Menerima akan bagaimana Kristus itu sendiri. Baik, sekarang saya jawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Kalau kita melihat di dalam seperti yang sudah dibacakan, saya lihat di ayat pertama tadi, Markus 10 ayat 45, di situ penekanan yang jelas tentang kenapa Kristus harus datang. Markus menuliskan, sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Perhatikan kalimat-kalimat suci ini dikatakan. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk mengerti hal ini, saya harus flashback sedikit tentang konsep kejatuhan manusia supaya kita mengerti. Jadi konsep kejatuhan manusia, alasan utama kenapa Yesus harus datang ke dunia, kita harus mengerti dulu. Ada 2 fakta yang terjadi ketika dunia jatuh dalam dosa melalui nenek moyang kita. Fakta yang pertama adalah kita harus mati kekal selama-lamanya. Itu faktanya. Yang kedua, bahwa Yesus mengasihi kita. Karena ada kasih Kristus, maka ada rencana keselamatan di tengah-tengah kejatuhan manusia pada dosa. Inilah yang akan kita pelajari yang diungkap dalam Injil Markus. Begitu kira-kira. Jadi 2 fakta ini yang mendasari bagaimana kejatuhan manusia. Dan fakta yang kedua, Yesus mengasihi kita. Inilah yang menjadi poin yang saya lihat akan kita ulas pada kesempatan ini. Sementara kalau kita melihat gambar Kristus, mungkin tumpang tindih dengan beberapa kitab Perjanjian Baru. Tetapi Markus memberikan kita gambaran tentang Yesus sebagai hamba yang menderita dengan 2 kata kunci di ayat itu. Markus 10 ayat 45. Ada 2 kata kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Yesus datang untuk melayani, dan yang kedua, Yesus datang untuk mati. Kenapa? Untuk mengenapi fakta yang kedua tadi. Dia mengasihi dunia ini, mengasihi manusia. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pendeta Fabio Rumbagi telah mengangkat ada 2 kata kunci ya, melayani dan dia harus mati. Nah, pada waktu Yesus berada di atas dunia ini, apakah Yesus jelas dengan tujuannya? Artinya, apakah dia tahu bahwa apakah ini betul-betul dia kenali dengan jelas? Apakah dia mengingatkan ini sebelumnya? Ataukah ini sesuatu yang mungkin baru muncul kemudian? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke. Begini, kalau kita membaca kitab Markus ini,
di kitab Markus ya, lebih khusus, bahwa Yesus tidak menampilkan diri sebagai sosok yang misterius, tidak. Dia open, dia terbuka. Ada signal-signal yang dia berikan di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa sebelum kejadian itu terjadi, dia sudah nyatakan. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan dari pendeta tadi bahwa apakah sudah ada tanda-tanda, ya sudah ada. Hanya saja barangkali pada waktu itu murid-murid Yesus belum aware dengan apa yang dia sampaikan. Tapi pada kesempatan ini saya mau ungkap hal itu. Ya, Yesus membuat apa yang disebut dengan pernyataan sengsara tentang kematiannya di masa depan. Dan di kitab Markus ini ada tiga. Ada tiga ya? Tiga. Kita boleh lihat ya, Markus 8 ayat 31. Kita boleh baca ayat itu. Dan dia mulai mengajar mereka bahwa anak manusia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh para tua-tua dan daripada imam kepala dan ahli Taurat dan dibunuh dan setelah 3 hari bangkit kembali. Perhatikan, pada ayat ini ada poin yang kita perlu lihat bahwa Yesus akan menderita banyak hal dan mati. Dan itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Itu dia sudah katakan sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi dengan kata lain, sudah signalnya sudah kuat. Kita lihat lagi dalam Markus 9 ayat 31 dikatakan, karena dia mengajar murid-muridnya dan berkata kepada mereka, anak manusia diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuhnya. Dan setelah itu dia dibunuh. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Konteks ayat ini juga terjadi sebelum peristiwa kematiannya. Inilah yang disebutkan tadi dengan istilah apa namanya? Pernyataan sengsara. Di ayat yang ketiga kalau kita bisa lihat di dalam konteks yang ketiga ya, Markus 10 ayat 33 sampai 34. Mengatakan, lihatlah kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan kepada ahli-ahli Taurat dan mereka akan menghukum mati dia dan akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mengejeknya dan akan mencambuknya dan akan meludahi dia dan akan membunuhnya dan pada hari ketiga akan bangkit kembali. Saudara, ini pendeta, ini bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi ini melalui pernyataan tujuan Yesus dalam Markus 10 ayat 45 dan 3 pernyataan sengsara lainnya. Jelas bahwa Yesus datang ke bumi untuk menjadi hamba dan berencana untuk menderita dan mati. Berarti benar dia tahu betul dan dia sangat jelas. Sangat jelas. Yesus tidak misterius. Dia bukan sosok yang misterius. Dia memberikan keterangan yang jelas dan pasti tentang hal ini. Baik, pendeta. Satu lagi pertanyaan tentang harapan atau ekspektasi dari orang Yahudi tentang Mesias. Mereka, kita mengerti, mungkin oleh karena situasi mereka yang tertindas, mereka mengharapkan sosok Mesias yang gagah perkasa. Nah, mungkin agak sulit bagi mereka di zaman itu untuk menerima Mesias yang menderita. Nah, apakah konsep ini dinubuatkan di Perjanjian Lama? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Bahwa Mesias akan datang dan menderita. Di dalam istilah teologi ada yang namanya istilah proto-injil. Proto-injil. Di mana proto-injil itu? Kalau kita telusuri, proto-injil itu dicatatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Tentang bagaimana jaminan akan adanya juru selamat ketika dunia itu jatuh dalam dosa pada waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dari situ sebetulnya itu signal pertama. Jadi saya perkenalkan konsep proto-injil. Lalu kemudian banyak lagi kitab-kitab di Perjanjian Lama yang mengungkapkan tentang apa ini disebut dengan, boleh kita sebutkan nubuatan barangkali. Bagaimana Mesias itu akan datang. Yang seolah-olah kita melihat dalam pemikiran orang-orang Yahudi atau murid-murid Yesus pada waktu itu, harapan mereka yang berbeda. Tetapi nubuatan sebenarnya tentang kedatangan Mesias mereka sudah tahu. Yang menjadi masalah adalah harapan mereka tentang Mesias itu sendiri. Jadi ketika dia mempertahankan bahwa kita melihat tentang ada yang istilah
di dalam, bukan lagi di kitab Kejadian, tetapi di kitab Yesaya. Ya. Di kitab Yesaya itu ada yang disebutkan dengan istilah sebagai lagu hamba. Ada 4 bagian di dalam kitab itu. Ketika Yesaya mempertahankan bahwa itu tertulis tentang anak manusia, bahwa dia harus mengalami banyak penderitaan yang diperlakukan dengan penghinaan. Ya, Markus 9 ayat 12, dan kemudian kita bisa melihat Yesaya 52 menunjukkan bahwa konteks tentang hamba Allah ini jelas. Sekarang saya baca ayat Yesaya 52 ayat 13 supaya selain dari proto Injil ini akan membuktikan bahwa Yesus sudah dinubuatkan sebagai hamba yang akan menderita di kitab Perjanjian Lama. Dikatakan begini, lihatlah hambaku akan bertindak dengan hati-hati. Dia akan ditinggikan dan dipuji dan akan sangat tinggi. Banyak yang akan kagum padamu. Wajahnya sangat rusak, lebih dari laki-laki manapun, dan wujudnya lebih dari anak laki-laki. Nah, perhatikan beberapa nubuat mesianik yang mencakup penderitaan yang akan datang. Yesaya 53 ayat 3 sampai 12 di dalam versi King James dikatakan, rencana Tuhan adalah mengirimkan seorang Mesias untuk menderita bagi dosa-dosa manusia. Ia akan menjadi orang yang penuh kesengsaraan. Ayat 3. Dia akan menanggung kepedihan kita dan memikul kesengsaraan kita. Di ayat 4. Banyak lagi. Menarik sekali kalau kita telusuri kata-kata suci ini, nubuatan tentang penderitaan Mesias itu sendiri. Dia akan terluka memar dan menanggung bilur. Di ayat 5. Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi dia akan menjadi korban bagi dosa kita. Ia akan tertindas menderita. Ini sudah sangat jelas narasi-narasi ini kalau kita lihat ya. Kira-kira ini yang perlu saya sampaikan. Luar biasa, terima kasih pendeta. Jadi ternyata konsep tentang Mesias yang akan datang dan menderita itu sudah ada di Perjanjian Lama. Benar. Walaupun pada akhirnya konsep ini tidak diterima oleh orang Yahudi di zaman Yesus. Betul sekali. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar, dan saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan di bagian pendahuluan konsep yang terdapat di dalam kitab Markus tentang tujuan Yesus dia datang untuk melayani dan untuk mati. Juga kita telah mendengarkan tadi bagaimana tentang Mesias yang menderita ini ternyata sudah ada sejak dari Perjanjian Lama. Dan kita sudah melihat sejauh ini dalam diskusi kita bahwa ternyata Mesias yang menderita ini juga adalah berarti Mesias yang melayani. Nah, sekarang mari kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Fabio Rumagit. Pendeta, tadi kita berdiskusi tentang konsep orang Yahudi. Nah, sekarang bagaimana dengan murid-murid Yesus sendiri? Apakah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kemesiasan Yesus? Ataukah mungkin mereka juga salah paham tentang misi dari guru mereka? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke. Ya memang kalau kita mau bertanya begitu, kalau saya mau jawab sebetulnya saya tidak menjawab dari pertanyaan apa yang pendeta katakan tadi. Saya mau ubah pertanyaannya. Ya. Harusnya pertanyaannya adalah, kok bisa murid-murid Yesus tidak menerima Yesus sebagai hamba yang menderita? Itu yang menjadi pokok sebetulnya dari kehidupan daripada murid-murid. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka telah melalui proses hidup bersama-sama dengan Yesus. Coba kita buka. Saya mau coba lihat di dalam Markus 15 ayat 29 sampai 32. Di sini kita lihat dalam peristiwa ketika Yesus disalibkan, mereka meragukan Yesus.
Kenapa kok bisa? Padahal mereka telah melewati. Ini sebuah pertanyaan aplikasi sebetulnya dari pernyataan teologis yang saya akan sampaikan. Coba lihat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Ada poin ketidakpercayaan mereka Yesus sebagai Mesias di sini. Bahkan mereka mengejek Yesus. Di sini dijelaskan sangat jelas bahwa Yesus diragukan sebagai Mesias yang menderita oleh murid-muridnya. Jangan harapkan hal duniawi dari Yesus. Ya, Yesus bukan datang untuk membawa hal duniawi kepada kita. Pengorbanannya hanya menuntut perubahan hati, bukan perubahan harta, takhta, dan status. Makanya kalau kita belajar Alkitab Markus, seharusnya tidak ada teologi kemakmuran dunia yang Yesus tawarkan di sana. Ini yang murid-muridnya tidak mengerti. Yang saya mau bawakan supaya kita juga mengerti hal ini. Karena Yesus, kalau kita lihat, mungkin benar bukan tipe Mesias yang diharapkan para murid. Para murid mengharapkan kerajaan duniawi. Bahkan pada saat sebelum kenaikan Yesus setelah kebangkitan, dinyatakan apakah kerajaan Israel akan dipulihkan. Jadi menarik sekali untuk kita telusuri hal ini. Mengapa sampai murid-murid meragukan dia Mesias? Ternyata karena ada sesuatu yang mereka harapkan lebih. Mereka lebih mengharapkan hal duniawi daripada hal rohani yang Yesus tawarkan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih pendeta. Luar biasa ya. Jadi ternyata murid-muridnya pun punya kesalahpahaman tentang tujuan Yesus datang. Benar-benar. Nah, sekarang kita menyoroti penulis Injil ini sendiri. Bagaimana Markus melihat hubungan antara kemesiasan Yesus dan penderitaannya? Apakah Markus punya pandangan khusus yang unik tentang hal ini? Bagaimana pendeta melihat? Saya to the point saja ya, kalau mau dengan pertanyaan ini, bahwa Yesus bukan politikus di mata Markus. Tetapi Yesus adalah Martinus. Jadi politikus bukan, tapi dia Martinus. Artinya orang yang harus mati untuk menebus. Itu konsep Markus bagi Yesus. Bagaimanapun kita melihat masuknya kemenangan Yesus menjadi masuknya dia ke dalam pencobaan. Keyakinan dan kematiannya seperti yang juga telah dia prediksi berulang kali di dalam Markus 8 ayat 31, 9 ayat 31, 10, 33 sampai 34 dengan mengaitkan pengumuman kemesiasan Yesus dengan masuknya dia ke Yerusalem. Markus dengan demikian mengaitkan kemesiasan Yesus dengan penderitaan dan kematiannya. Oleh karena itu sangatlah tepat bahwa ketika Yesus secara eksplisit menerima gelar tersebut pada saat dia diadili, ketika imam besar bertanya kepadanya, apakah dia adalah Mesias, anak dari yang terberkati? Markus 14 ayat 61 sampai 62. Konteks-konteks ini menerangkan bahwa Markus memahami benar bahwa Yesus itu adalah apa? Mesias. Kira-kira demikian. Justru dia menderita semakin membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Luar biasa. Inilah cara pandang yang berbeda. Banyak orang mungkin menolak Yesus sebagai Mesias karena dia menderita. Tetapi Markus justru dengan penderitaan Yesus dia semakin meneguhkan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Kira-kira itulah poin yang ingin ditekankan. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada murid-murid Yesus. Ini adalah suatu hal yang sulit sekali bagi mereka. Nah, bagaimana reaksi para murid ketika Yesus berulang-ulang mencoba menjelaskan kepada mereka tentang penderitaan yang akan dialami? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Iya, memang makanya saya bilang murid-murid Yesus ini tujuannya berbeda. Jadi ketika mereka bereaksi, ada penggiringan opini di sini dari murid-murid Yesus tentang Yesus. Yaitu mereka mau Yesus datang sebagai raja atau sosok yang besar yang dapat mereka banggakan kepada khalayak ramai pada waktu itu. Mereka mau mendorong supaya opini ini terjadi.
Itu sebabnya Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan tentang dia sebagai Mesias. Karena pemahaman murid-murid yang berbeda. Ya. Sering juga kita sebagai murid-muridnya menggiring opini tentang Yesus dalam kesaksian atau khotbah kita dewasa ini. Bahwa kita tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang menderita. Opini kita, pekabaran kita yang kita sampaikan, kita mau katakan Yesus itu mampu menyelesaikan masalah dunia kita ini. Ya. Makanya lahir yang namanya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran. Pastor. Ya. Padahal itu opini yang keliru yang sama dimiliki oleh murid-muridnya pada waktu itu. Benar. Mereka tidak menyadari bahwa tujuan utama Yesus datang adalah untuk menderita demi keselamatan kita umat manusia. Ya. Kira-kira demikian. Ya. Baik, terima kasih Pendeta, luar biasa pembahasan kita sejauh ini, dan saya percaya sudah banyak diungkapkan pengetahuan, wawasan baru bagi kita yang mempelajari tentang rencana kedatangan Yesus untuk melayani dan menderita. Terima kasih Pendeta Fabio sejauh ini, dan sahabat-sahabat di rumah, kita masih akan terus mendalami topik yang sangat penting ini. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIG, Depth Insight Growth, dan bagi saudara yang baru bergabung bersama dengan kami, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Yesus, pelayan yang menderita. Dan mari kita lanjutkan diskusi kita dengan pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang kita angkat. Pendeta sudah sampaikan bahwa baik orang-orang Yahudi di zaman Yesus salah paham atau tidak menerima konsep tentang Mesias yang menderita. Lalu juga murid-murid pun pada akhirnya punya ekspektasi yang keliru. Nah, apakah murid-murid pada akhirnya bertobat dan menjadi mengerti pada akhirnya tentang misi dan tujuan kedatangannya di bumi ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Memang kalau kita melihat secara konteks, sedikit yang memahami pada waktu itu. Ya. Sedikit. Kalau kita mau baca kitab Markus, bahkan konteks secara keseluruhan pada waktu Yesus disalibkan, berapa murid-muridnya yang bertahan? Ya. Semuanya pergi. Ya. Namun kita melihat di sini ada peran yang perlu saya angkat. Peran dari Parakletos. Yang mengingatkan kepada murid-murid tentang bagaimana penderitaan. Itu sebabnya saya katakan di awal tadi bahwa kitab Markus ini ditulis untuk mereka yang hatinya keras. Yang tidak mau menerima Yesus. Ditambah dengan dorongan Roh Kudus, maka seiring waktu, meskipun mereka mungkin tidak memahami pada saat itu, para murid kemudian memahaminya. Dan Paulus menunjukkan fakta ini. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2-3, dan Paulus sebagaimana caranya masuk kepada mereka, dan 3 hari Sabat berdebat dengan mereka dari kitab suci. Membuka dan menyatakan bahwa Kristus pasti telah menderita dan bangkit kembali dari kematian. Dan bahwa Yesus ini yang saya beritakan kepadamu adalah Kristus. Dengan konteks ini kita dapat memahami bahwa penerimaan mereka terhadap Yesus adalah Mesias yang menderita semakin diterima. Luar biasa. Jadi itulah peran Roh Kudus yang menuntun akan konteks ini, dan tercapai tujuan kan? Tujuan, ya. Jadi di sini kita lihat memang ternyata itulah kita manusia ya. Betapa kadang-kadang kita lambat untuk belajar. Butuh waktu bagi mereka untuk menerima bahwa Yesus sebagai Mesias yang menderita. Nah, kembali lagi Pendeta, kenapa harus menderita? Ini pertanyaannya, kenapa Mesias itu harus menderita? Apa hubungan penderitaan ini dengan mungkin keselamatan kita, atau bagaimana Pendeta melihat hal ini? Kenapa harus menderita? Karena begini, penebusan itu harus dilakukan seperti
cara Yesus. Bukan seperti opini kita. Saya mau bawa pikiran kita begini. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dikeluarkan dari apa? Taman Eden. Betul kan? Itu salah satu bentuk untuk menegur. Untuk membuat supaya Adam dan Hawa bertobat. Tapi pertanyaannya pendeta, apakah pada waktu Adam dan Hawa itu berhasil bertobat? Keturunannya pun berbuat jahat kan? Begitu juga kemudian pada waktu bangsa Israel, ketika mereka melakukan dosa, Tuhan membawa mereka kepada kegagalan, diserang oleh bangsa-bangsa lain, jatuh dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan, apakah mereka bertobat? Mereka tidak bertobat. Bangsa itu justru gagal. Demikian juga murid-murid Yesus tidak. Makanya harus ada tindakan besar, kasih yang besar yang akan menyadarkan kita terhadap dosa-dosa kita. Apa itu? Itulah penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus dianggap oleh surga sebagai metode terbaik untuk menyelamatkan umat manusia. Dan itu sudah terjadi. Markus sudah ungkapkan bahwa penderitaan Kristus itu berakhir melalui kematiannya di kayu salib. Dan itulah mengapa penderitaan Yesus Sang Mesias itu penting bagi keselamatan umat manusia. Tidak ada cara lain. Kisah pasal 4 ayat 12. Ayat yang fenomenal bagi orang Kristen. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Itu landasan teologisnya. Kira-kira demikian. Ya baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Jadi tidak ada cara lain. Memang dia harus datang untuk menderita sebagai cara, kalau tidak rencana Tuhan itu tidak akan terpenuhi untuk penyelamatan manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pelajaran apa yang ditinggalkan oleh Yesus melalui penderitaannya ini, baik kepada murid-muridnya di zaman itu maupun juga kepada kita sebagai murid-murid Yesus di zaman modern ini. Bagaimana pendeta melihat? Oke, dua kata kunci ya. Alkitab itu tidak pernah mengajarkan yang menyimpang terus menyimpang. Cuma dua kata kunci dari perjalanan ini sebetulnya. Yang pertama, melayani dan menderita. Itu yang Yesus lakukan. Tapi saya mau simpulkan itu dengan sebuah kata kasih yang besar. Kasih yang besar inilah yang kemudian mengorek hati kita sebagai murid baik zaman dulu maupun murid zaman now untuk mengerti tentang arti sebuah pertobatan. Tanpa kasih yang besar, yaitu melayani dan menderita, kita tidak mungkin akan mengalami proses pertobatan. Itu sebabnya ini yang perlu kita redungkan. Pelajaran yang ditinggalkan oleh Yesus bagi kita sebagai murid-muridnya adalah dia rela mati. Rela berkorban, semua unsur kehidupannya dia korbankan untuk kita. Kalau kita renungkan itu setiap hari, maka kita akan menularkan kasih yang besar juga bagi dunia ini. Bukan pencitraan yang besar. Dewasa ini yang terjadi adalah pencitraan yang besar, bukan kasih yang besar. Sama-sama bagi sembako. Tapi kalau itu dibarengi dengan kasih yang besar, yang berasal dari Kristus, yang ada konsep melayani dan menderita, itu efeknya baik. Tapi kalau ada efek embel-embel lain, supaya kita dikasihi, karena kan ada istilah manusia, istilahnya egois. Dalam bahasa Grekanya ego eimi. Itu sebabnya banyak, dalam konteks ini kita orang Manado, banyak ibu-ibu Manado namanya Emi, Tante Emi. Itu datang dari ego eimi, bahasa Grekanya. Cintailah aku. Dan konsep inilah yang harus kita kikis dari pelajaran kitab Markus tentang Yesus yang menderita ini. Konsep egois. Dosa yang tidak kita pelajari datang sendirinya. Waktu kita lahir, kita langsung menangis dan membutuhkan orang untuk memperhatikan kita. Cinta diri. Tetapi melalui pelajaran ini, ketika kita merenungkan bagaimana Yesus melayani tanpa pamrih, bagaimana Yesus menderita tanpa memikirkan kehidupannya, maka seharusnya cinta diri itu akan terkikis sebagai pribadi yang percaya kepada firman-Nya.
Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang saya mau menyoroti satu topik yang walaupun pendeta sudah sempat singgung tadi tentang prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Banyak dikhotbahkan bahwa kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita diberkati, usaha kita diberkati, anak-anak kita diberkati, kesehatan kita. Sepertinya menjadi pengikut Yesus itu artinya segala sesuatu akan berjalan dengan sangat mulus dan lancar. Nah, saya ingin pendeta mungkin mau tegaskan kembali, apakah benar-benar Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menderita atau akan bersuka cita dan menikmati begitu banyak berkat dalam kehidupan ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, memang kalau kita sebagai manusia seperti yang saya katakan tadi, kita ini cinta diri. Ya. Dan doktrin yang paling baik untuk membuat kita cinta Yesus dalam tanda kutip adalah menjual konsep opini yang saya katakan, murid-murid tadi mengatakan, oh Yesus tidak datang sebagai hamba yang menderita, dia datang sebagai raja. Itu opini murid-muridnya dan itu yang disenangi pada waktu itu. Artinya begini, Pastor, kita itu manusia suka yang namanya sense. Sense, apa itu sense? Yang langsung terasa. Dan itulah yang kita cintai. Makanya muncul itu teologi kemakmuran. Yesus tidak mengajarkan itu sebetulnya. Panggilan Kristus bagi kita adalah panggilan untuk menderita keluar dari dunia ini. Yang disebutkan dengan istilah eklesia. Keluar dari dunia yang apa? Dunia yang penuh dengan ketidakpastian, bukan keluar dari beban hidup yang hanya sementara di dunia ini. Tidak. Panggilan adalah keluar dari dunia, tinggalkan dunia. Tujuan kita adalah kemana? Sorga. Kalau kita mengerti konsep ini, maka kita tidak perlu worry dengan kehidupan kita di dunia ini. Itu pekabaran Yesus kan? Itu pekabaran Yesus. Makanya sekali lagi saya katakan, konteks kitab Markus ini mengajak kita yang hatinya keras. Keras dengan apa? Dengan egois. Keras dengan cinta diri. Konsep bahwa Yesus itu bukanlah sosok yang datang sebagai raja. Tetapi Yesus adalah sosok yang datang sebagai hamba doulos. Hamba yang menderita harus kita selami baik-baik. Agar apa? Agar keegoisan kita terkikis. Dengan demikian tujuan kekristenan adalah memanggil kita untuk menurut apa yang firman katakan, melakukannya meskipun tidak semua melakukan perintah Yesus itu mulus. Nah, semua orang setia itu sepertinya mulus kehidupannya. Saya kasih flashback di perjanjian lama, Yusuf. Apakah kehidupan Yusuf mulus? Tidak. Tidak. Tapi bagaimana hasil akhirnya? Yusuf dimenangkan, Yusuf dipulihkan. Kekristenan itu di awalnya adalah menuntut penurutan. Tetapi ketika kita menurut, endingnya apa? Kita dipulihkan, kita dimenangkan. Jadi jangan langsung kita minta yang sense. Seperti mujizat. Orang lebih suka mujizat yang sense, yang langsung terasa. Itu sebabnya kekristenan yang menampilkan mujizat itu harus hati-hati. Yesus berpesan kan begitu. Ketika ada mujizat di sana, jangan kamu pergi. Tapi kita mau begitu kan, datang kepada Yesus supaya kita apa? Langsung sembuh. Datang kepada Yesus supaya kita langsung apa? Kaya. Tidak mungkin Yesus begitu. Sekali lagi saya tegaskan, panggilan kekristenan adalah panggilan untuk menurut segala perintah Tuhan. Kira-kira itu aplikasinya. Terima kasih pendeta, luar biasa, ini sangat menolong saudara dan saya untuk melihat topik ini. Nah, sekarang kita menyinggung sedikit, walaupun hanya sedikit saja, tentang leadership atau kepemimpinan. Melihat contoh daripada Yesus sehingga muncullah istilah servant leadership atau pemimpin pelayan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari topik yang kita angkat ini tentang servant leadership atau pemimpin pelayan? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Sekali lagi, kata hamba. Siapa kita? Kita hanyalah hamba. Disuruh apa saja kita
harus lakukan. Dan Kristus mampu melakukan hal itu. Itulah servant leadership. Dia rela meninggalkan seluruh kenikmatannya, seluruh kekuasaannya di surga, dan menjelma menjadi hamba yang menderita. Tidak gampang. Pemimpin dunia yang masih memiliki ego tidak gampang untuk menjadi pemimpin yang melayani. Makanya yang perlu disingkirkan adalah ego kita. Kekristenan mengikis ego. Dari mana? Dari memandang kepada salib Kristus. Itulah inti pelajaran hamba yang menderita di dalam kitab Markus. Baik, terima kasih Pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada bagian rangkuman pembahasan. Nah, Pendeta sebagai kesimpulan atau closing statement, kira-kira ada hal yang Pendeta mau sampaikan tentang merangkum seluruh pembicaraan diskusi kita pada kesempatan ini. Disilakan. Baik. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Yesus datang untuk melayani dan menderita. Itu konsepnya. Jangan kita keluar dari konsep itu. Dan Markus menunjukkan kepada kita gambaran tentang Yesus sebagai hamba yang menderita. Gagasan tentang Mesias yang menderita ada dalam rencana Allah sepanjang waktu. Poin-poin ini harus kita dengarkan atau renungkan setiap saat. Yesus akan menjadi korban penghapus dosa untuk meredakan murka Allah dan membayar hukum atas dosa-dosa kita dengan menderita dan mati sebagai korban yang sempurna. Kemudian murid-murid mungkin salah memahami gambaran tentang Mesias pada awalnya, tetapi mereka kemudian memahaminya dan rela menderita dan mati demi Kristus sendiri. Itu yang kita sudah lihat tadi. Lalu kemudian poin yang berikut yang perlu kita renungkan di bagian akhir ini. Kita juga harus mengikuti Tuhan kita dengan rela menjadi hamba yang menderita demi Kristus. Apakah kita rela menjadi hamba yang menderita, meninggalkan keegoisan kita? Itu saja yang paling penting. Sahabat-sahabat yang mendengarkan diskusi ini, tinggalkan ego itu. Kalau kita mau ke surga, cuma satu yang perlu kita tinggalkan. Panggilan Allah bagi kita, yaitu panggilan untuk meninggalkan keegoisan kita sebagai manusia biasa. Susah, susah. Tetapi gampang kalau kita sudah menyadari Kristus berhasil, mintalah Dia untuk menjelma dalam kehidupan kita, dan kita pasti akan berhasil. Kira-kira demikian aplikasinya. Baik. Terima kasih Pendeta, dan bolehkah Pendeta berdoa bagi diskusi kita dan juga sahabat-sahabat yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Baik, silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh berdiskusi, mendalami tentang hamba yang menderita di dalam kitab Markus. Allah telah menentukan Kristus untuk menderita demi kami manusia yang berdosa. Terima kasih, kami mensyukurinya. Hari ini hamba mohon bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Edward, Tuhan akan kikis keegoisan kami. Tuhan. Ketika kami membaca kitab Markus, hari lepas hari, cinta diri kami akan terkikis, digantikan dengan cinta Kristus yang besar, sehingga kehidupan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak mampu Tuhan, tetapi Kristus sudah membuktikan Dia mampu menderita, menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya kiranya Kristus menjelma di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini, diberkatilah kehidupan mereka dengan roh penurutan sorgawi. Amin. Agar dalam situasi apapun, kami tetap mengucap syukur. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Berkati siaran ini, program ini, supaya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba Tuhan Pendeta Edward Taliwongso yang memimpinnya, karuniakan kepadanya hikmat untuk memikirkan program ini
sehingga boleh menyelamatkan banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Fabio Rumbagi. Terima kasih Pendeta. Puji Tuhan. Sudah menyempatkan waktu untuk berbagi berkat rohani dengan kita semua. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan di tempat yang telah ditentukan. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami, bahkan juga sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media. Saya percaya dan yakin kita semua akan semakin diberkati ketika kita mendalami firman Tuhan. Dan jikalau Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan sahabat-sahabat, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.